Bayangin, kan udah mau liburan ke luar negeri, tapi pas sampai bandara harus stuck berjam-jam cuma karena sistem imigrasinya mati total. Petugas sampai harus ngecek password secara manual, pakai pulpen dan kertas. Chaos banget kan? Kejadian ini beneran terjadi di Indonesia bulan Juni 2024 kemarin. Ini bukan cuma glitch biasa, tapi serangan cyber terbesar yang bikin Pusat Data Nasional atau PDN kita lumpuh. Gak cuma imigrasi doang yang kena, tapi 282 instansi pemerintah yang datanya terkunci dan nggak bisa diakses. Layanan publik macet, data beasiswa KIP kuliah sempat error, pokoknya kacau balau. Kok bisa sih data sekelas negara bisa bobol? Yuk kita bahas. Oke, siapa sih pelakunya? Kenalin nih, bersama Brain Saver, varian baru dari ransomware Lockbite 3.0. Cara kerjanya simpel tapi jahat. Bayangin HP kalian dipinjam orang asing, terus dia ganti semua passwordnya dan dia minta duit kalau kalian mau HP itu balik lagi. Nah, Brain Saver ini masuk ke sistem PDN, terus mengenkripsi atau mengunci semua data penting yang kalian punya. Yang bikin geleng kepala, ternyata sebelum menyerang, si hacker berhasil mematikan Windows Defender di server PDN. Jadi, malware-nya bisa jalan mulus tanpa ketahuan. Nah, puncaknya itu, pada tanggal 20 Juni 2024, sistem blackout, si hacker minta tebusan gila-gilaan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah untuk balikin kuncinya. Ngeri kan? Tapi guys, ada plot twist yang lebih bikin emosi daripada hackernya. Masalah utamanya ternyata ada di manajemen data. Pas kejadian, terungkap fakta kalau dari ratusan instansi cuma 2% data yang punya backup atau cadangan. Nah, bayangin data satu negara tapi nggak di backup dengan benar. Ini sih namanya red flag parah. Di sini pihak kayak Kominfo, BSSN, dan vendor penyedia server punya andil besar. Padahal kita punya aturan UU Perlindungan Data Pribadi atau bisa disebut UU PDP dan Perpres SBPE yang mewajibkan keamanan data yang ketat. Nah, kejadian ini nunjukin kalau regulasi itu belum jalan dengan maksimal. Ibarat punya rumah, pintunya dikunci, tapi kuncinya ditaruh di bawah keset, sama aja bohong. Terus kalau udah kejadian seperti ini, solusinya apa? Eits, jangan diem doang. Jadi, buat organisasi, kuncinya ada di framework keamanan kayak NIST atau ISO 27001. Kita fokus ke satu hal penting yang gagal dilakukan PDN, yaitu recover alias pemulihan. Jadi, wajib banget nih nerapin rule backup 321, yang artinya punya 3 salinan data, disimpan di 2 media berbeda, dan 1 salinan harus offline atau nggak dicolok ke internet. Nah, pasti harus offline. Jadi, biar kalau yang online kena virus ransomware, kita masih punya cadangan bersih di lemari besi yang nggak bisa disentuh sama hacker. Selain itu, perlu ada disaster recovery plan. Jadi, kalau sistem mati, layanan publik nggak boleh ikutan mati total. Terakhir, kejadian ini jadi pelajaran kalau kita perlu teknologi yang canggih, bukan antivirus gratisan. Kita perlu alat kayak SIEM buat mantau traffic yang mencurigakan selama 24 jam dan immutable backup. Teknologi backup yang anti hapus dan anti edit sama virus apapun. Nah, buat kalian yang tertarik sama dunia IT, kasus PDN ini ngebuka peluang karir gede banget. Posisi kayak disaster recovery specialist, security analyst, dan CISO, Chief Information Security Officer, bakal jadi rebutan di masa depan. Untuk gajinya, jangan ditanya. Intinya, di era digital ini data itu sangat penting. Data itu harta karun. Jika nggak dijaga benar-benar, satu negara akan lumpuh. Stay safe dan keep learning guys. Terima kasih.